lagi bersama kami Sekolah Minggu GKJ Bambu Tegarejo. Apa kabar? Luar biasa. Wah, semangat ya semuanya. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Yuk kita bangkit berdiri, kita tunjukkan senyum termanis kita untuk keluarga yang ada di rumah. Bergembira hari ini. Sebelum kita lanjutkan pujian kita mau satukan hati kita dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam sekolah minggu online GKJ Bambu. Berkatilah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Berkati pula teman-teman kami yang ada di rumah. Untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menengok dan menyembuhkan mereka. Untuk mereka yang masih malas-malasan Tuhan, kiranya Tuhan juga menegur mereka sehingga mereka boleh bersama dengan kami bersekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat. kita tetap harus bergembira. Kita harus tetap bersemangat.
semangat. Karena hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang patah bisa mengeringkan tulang. Jadi kita harus tetap bergembira, bersukacita, dan bersemangat. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus, terima kasih Tuhan atas segenap berkat yang Engkau berikan pada kami hari ini. Siapkanlah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya kami mampu mendengarkan dengan baik dan kami akan menjalankannya dengan baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tias. Monggo Kak Tias. Shalom teman-teman, ketemu sama Kak Tias hari ini. Kali ini Kak Tias yang akan bercerita. Tapi teman-teman ingat nggak? Kak Tias dulu pernah bercerita tentang ini. Kita mengulang dan melanjutkannya ya. Kita mau baca Alkitab dulu. Ayo teman-teman, kita cari Alkitabnya. Kita buka dalam Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Ayo, sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah? Kak Tias bacakan ya untuk kita semua. Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, Kak Tias dulu pernah bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ya, hari ini bercerita tentang itu juga teman-teman. Tapi kali ini perikop kita berada di Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9.
Di sini tadi sudah diceritakan ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Perjalanan yang cukup jauh, kemudian panas, tidak ada air. Kemudian mereka juga sudah bosan dengan makanan yang Tuhan berikan, yaitu roti mana. Bangsa Israel sepanjang perjalanan marah-marah terus, bersungut-sungut, akhirnya berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Nah, menghadapi orang Israel yang suka marah-marah, Tuhan punya caranya sendiri untuk mendidik bangsa Israel ini. Tuhan mengirimkan ular tedung. Orang-orang Israel tadi yang marah-marah, yang bandel, mereka digigit oleh ular tedung itu. Tetapi Tuhan juga segera memberi pertolongan, teman-teman. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat patung ular tedung. Nah, setiap orang Israel yang bertobat kembali percaya kepada Tuhan bisa sembuh dan selamat ketika melihat patung ular tedung tadi tidak jadi mati ketika digigit ular tedung, teman-teman. Nah, menurut teman-teman, Kak Tes mau tanya, lebih sering teman-teman tersenyum atau lebih sering teman-teman marah-marah? Marah sama kakaknya, atau marah sama adiknya, marah sama mama, sama papa, sama uti, kakung, sama orang tua yang lain? Gimana? Teman-teman lebih senang tersenyum atau marah-marah? Nah, Kak Tis mau tanya, siapa teman-teman yang suka marah-marah? Ada nggak yang suka marah-marah? Ya, padahal marah-marah itu tadi kan tidak bagus ya. Nah, marah-marah teman-teman bisa membuat kita terkena masalah. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita marah-marah, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir hal-hal yang baik. Kita hanya mengikuti emosi saja, kita marah-marah terus, kita teriak-teriak, kita bentak-bentak, dan juga tubuh kita kadang tidak terkendali kalau kita lagi marah-marah. Lebih suka memukul, lebih suka melempar barang. Kadang ucapan yang kita ucapkan kadang juga bisa kasar atau bisa menyakiti orang lain. Nah, bagus nggak? Enggak dong, marah-marah itu tidak bagus, teman-teman. Serem ya kalau orang yang lagi marah-marah. Tapi Tuhan itu sabar banget menghadapi bangsa Israel tadi dan juga menghadapi kita yang suka marah-marah. Tuhan tetap mengasihi mereka dan juga kita yang suka marah-marah ini. Bisa dikatakan Tuhan Yesus itu seringkali bersikap ramah kepada orang-orang Israel dan kita. Ya kan? Teman-teman tahu arti ramah itu apa? Ramah itu mudah tersenyum, suka menyapa, tidak mudah marah-marah, sopan santun. Nah, itu disebut orang yang ramah. Orang ramah itu disukai banyak orang, nanti temennya banyak. Teman-teman mau jadi anak Tuhan yang pemarah atau anak Tuhan yang ramah? Kak Tias mau jadi anak Tuhan yang ramah. Gak mau dan gak boleh marah-marah terus. Teman-teman setuju? Pasti dong kita harus jadi anak-anak Tuhan yang ramah. Kita membagikan senyum, kita menyapa, kita berbagi kasih dan sukacita untuk teman-teman kita semuanya. Kita saling menyemangati, saling support, oke? Kita tidak boleh saling marah-marah. Oke, kalau ada temennya yang marah, kita ingatkan, jangan marah ya, Tuhan Yesus tidak suka. Kita harus jadi anak Tuhan yang ramah. Teman-teman setuju? Setuju dong, kita buat janji sama Tuhan, kita akan jadi anak-anak Tuhan yang ramah dan tidak suka marah-marah. Terima kasih teman-teman untuk cerita hari ini. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ramah dan tidak suka marah-marah. Kita tutup dalam doa ya.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa mengalir dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami belajar Tuhan dari firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tidak mudah marah-marah, Tuhan. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang ramah, yang suka senyum, suka menyapa, sopan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak-Mu yang ramah dan taat akan Engkau, yang membagikan sukacita bagi sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, ketika kami sering marah-marah, ketika kami belum bisa mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita dan kita sampai di penghujung sekolah minggu hari ini. Kita mau angkat satu pujian terakhir, KASI. Bambu Tegarejo. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.